Halo pendengar sekalian, kembali lagi di episode terbaru Siniar Sehari-Hari yang kini sudah tayang di channel YouTube Tias Firmantio. Sebelumnya versi audionya kalian bisa dengerin tentunya di Spotify Siniar Sehari-Hari, nanti bisa lihat dan cek aja Siniar Sehari-Hari gitu. Nah, kali ini di versi audio video episode terbaru ini kita bakal bareng-bareng ngomongin soal beberapa hal yang sempat rame di Twitter, di media sosial, di Instagram dan di mana-mana. Yaitu ada dua hal sebenarnya, soal Paris Fashion Week versus Paris Fashion Show dan juga skincare war yang terjadi antara dua produk skincare. Nah, ujung dari pembahasan kedua topik ini sebenarnya aku mau ngebahas soal etis nggak etis dalam sebuah bisnis. Kira-kira mana sih proses bisnis yang dikatakan etis dan mana proses bisnis yang dikatakan tidak etis. Nah, banyak sekali komentar netizen yang kemarin berlalu lalang di dalam dua isu ini dan semoga nanti kita bisa sama-sama bahas tentang sudut pandang yang bisa aku berikan di situ. Dan kalian kalau ada komentar pro maupun kontra boleh langsung drop di kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Cek. Selamat datang di Sinar Sehari episode kali ini bersama gua Tias Firmantio. Seperti biasa, my brother, my sister, kita akan membahas berbagai macam hal yang lagi rame di sekitar kita. Dan kali ini ada satu hal yang menurut gue menarik untuk kita bahas bareng. Gue nggak tahu, lu ngeh apa nggak sama berita ini atau isu ini ya. Gue dapetnya dari berbagai macam tempat sih sebenarnya, memang kepecah-pecah. Cuma cenderungnya adalah di Twitter. Jadi Twitter gue kemarin banyak nampilin tweet ataupun trends gitu atau berita-berita yang isinya cenderung ke beberapa hal yang kurang lebih sama gitu ya, yaitu tentang bisnis branding yang dinilai kurang sesuai dengan etika. Oke, gitu ya. Jadi itu pembukaannya. Keren banget pembukaannya. Nggak bercanda. Oke, jadi intinya yang mau gue bahas di sini atau mau gue omongin di sini adalah tentang ramainya beberapa berita yang mengangkat tentang implementasi atau pelaksanaan bisnis yang dinilai etikanya kurang bagus gitu lah ya. Nah, ini muter-muter gue ngomongnya. Intinya gini. Jadi ada dua berita, ada dua hal yang mendasari gue mau membuat episode kali ini. Yang tapi sebenarnya puncaknya satu gitu lah intinya, atau tema besarnya satu, yaitu tadi ada kegiatan branding dan juga bisnis yang dinilai jauh dari etika bisnis yang seharusnya. Oke ya. Nah, berita pertama adalah tentang perang skincare yang terjadi antara Skin Game dan juga Karasun. Nah, kalau lu familiar sama dua produk skincare ini, sekitar tanggal 25-26 Februari kemarin, dua brand ini cukup rame dan menjadi trending, bahkan sampai dua-duanya bikin klarifikasi di Instagramnya masing-masing. Lo bisa cek di Instagramnya masing-masing, kayaknya postingannya masih ada. Nah, itu udah gue retweet karena gue mau bahas itu. Jadi gue mau pelajari itu. Awalnya sih gue mau bahas ini doang. Apa yang menyebabkan isu ini jadi rame? Apa sebenarnya yang menyebabkan isu ini jadi rame? Jadi gini Pak, perang skincare atau skincare war yang gue maksud adalah ada dua produk atau dua brand skincare Indonesia yang dalam hal ini lagi saling beradu lah ya kalau boleh dibilang dalam di media sosialnya mereka masing-masing. Lebih banyak di Instagram memang, tapi keangkatnya di Twitter. Nah, cerita awalnya adalah ketika Skin Game mau ngeluarin produk sunscreen baru. Ketika sebuah brand mau ngeluarin produk baru, pasti mereka kan membuat branding nih atau membuat produk awareness nih kepada calon customernya ya. Nah, di situ mereka ngepost nih di Instagram. Ternyata komennya rame. Komen rame bagus dong sebenarnya. Tapi ketika dicek, komennya itu kebanyakan punya kata-kata atau diksi atau pemilihan frasa yang kurang lebih sama. Ya, jadi kalau lu cek tuh nanti sebenarnya banyak udah dihapus sih sebenarnya sama si pengirim komennya itu ya. Tapi ini ada capturean dari salah seorang
salah seorang pihak yang ada di dalam skin game atau di produk skin game. Dia mungkin kerja di sana. Nah, dia udah nge-capture nih, dan di situ dia nge-tweet, "Buzzer gini amat ya nyari duit," gitu. Nah, apa sih sebenarnya isi komennya? Nah, komennya itu berkaitan dengan kayak black campaign gitu. Jadi kayak misalnya Karasun nggak sih ini gitu. Artinya di postingan tadi mereka ngomen gitu, Karasun nggak sih ini? Duh, penasaran banget apa ya ini, tapi mirip Karasun. Terus Karasun ini mah gitu. Ini mah Karasun gitu ya. Nah, jadi akhirnya terjadilah sebuah tanda kutip perang ya antara skin game dan Karasun. Nah, karena apa? Karena terus ketika lu nanti cek Twitternya itu lu scroll aja lah, scroll ke bawah, nantinya diklaim Karasun menggunakan buzzer untuk mengkonfrontasi launching sunscreen dari si skin game tadi gitu ya. Nah, kenapa gue bisa bilang kalau itu buzzer? Karena setelah ditelusuri nih, si salah satu tadi yang gue bilang orang yang bekerja di dalam skin game tadi menelusuri, ternyata nemu salah satu orang yang komen, kemudian di chat, dan kemudian ya memang mengaku gitu bahwa ada penawaran dari pihak Karasun dengan campaign gitu ya di dalam postingan skin game yang ini. Nah, nanti dia akan dibayar ini dan lain-lain gitu. Kebuka dong akhirnya dong. Nah, setelah itu sebenarnya kasus ini udah kelar sih Pak. Udah kelar sehari setelahnya kalau nggak salah, bahwa dua-duanya dua-duanya saling mengklarifikasi bahwa persoalan itu udah selesai, udah rekonsiliasi lah mereka berdua nih gitu. Tapi kan seru nih, gue sebelum sempat bahas, jadi ini makanya gue angkat berhubung ada isu lagi nih, tapi beda berita ya. Ada isu lagi yang kurang lebih sumber atau tema utamanya sama Pak. Jadi sekarang kita akan beralih ke isu atau berita soal Paris Fashion Week 2022. Nah, ini lagi rame kalau sekarang. Kalau ini lagi banyak banget dibahas, terutama kemarin ketika gue scrolling, ternyata trending bahwa di sini banyak banget orang yang ngebahas soal ini. Bahkan ada beberapa media konten di konten producer lah yang membahas tentang kasus ini, khusus kasus ini. Kalau yang tadi yang skincare war tadi atau perang skincare tadi cuma di akun masing-masing produk ya, akun masing-masing brand. Kalau ini banyak nih. Nah, jadi head utamanya gue mau bacain dari Big Alpha. Dari Big Alpha tentang Paris Fashion Week. Jadi heboh brand Indonesia di Paris Fashion Week. Oke, sebagai background, lu mesti tahu bahwa sekarang udah kelar barusan kemarin Februari sampai awal Maret itu ada event namanya Paris Fashion Week. Sebenarnya sama kayak New York Fashion Week, yang dimana ini lokasinya pasti di Perancis ya. Nah, di situ ternyata ada beberapa hal yang membuat netizen Indonesia itu ramai. Kenapa? Karena ada brand Indonesia yang menghebohkan. Beberapa sih, bukan cuma satu, tapi beberapa brand Indonesia yang bikin heboh. Gue mau bacain slide per slide ya, lu nanti dengerin. Lu juga bisa cek ke Instagramnya bigalpha.id bigalpha.id. Semua kehebohan ini berawal dari beberapa brand Indonesia yang mengklaim tampil di Paris Fashion Week, termasuk di dalamnya ayam geprek Bensu milik Robin Onsu. Hah? Ayam geprek ke acara fashion show? Ini beneran nggak sih? Kayak gitu ya, itu salah satu kalimatnya. Nah, mari kita luruskan. Sebenarnya memang ada brand asal Indonesia yang ikutan Paris Fashion Week, tapi bukan di acara utamanya. Jadi kalau biar kita bisa bayangin, acara utamanya pasti adalah pertunjukan fashion, gitu dong. Fashion itu kan macam-macam. Ada yang fashion utamanya kan pasti itu loh yang lu tahu, catwalk dan lain-lain. Nah, yang lainnya itu pasti ada aktivitas pendukungnya. Nah, di sini ada dua brand Indonesia, yaitu Sheila sama Jewel Rocks, yang tampil sebagai pemajang koleksi di showroomnya mereka pada 4 Maret 2022 di Paris Fashion Week ya. Itu resmi karena diundang langsung oleh Paris Fashion Week. Nah, terus gimana brand Indonesia selain itu yang memang ada di sana waktu itu? Mereka lagi ada di Paris. Mereka ngapain gitu kan dalam acara itu gitu. Dalam konteks Paris Fashion Week, mereka tampil di acara satelit yang waktunya bersamaan dengan pekan mode tersebut. Acara satelit ya. Jadi, nah maksudnya gimana? Dalam hal ini
Setiap ada gelaran pekan mode terkemuka, selalu ada I.O. lain yang menggelar acara serupa di waktu dan kota yang sama. Dalam hal ini di Paris Fashion Week ada acara satelit lain. Tujuannya adalah memanfaatkan momentum yang sama dengan pekan mode yang lainnya. Contohnya New York, London, Milan, Paris Fashion Week demi mendapatkan kesempatan untuk disorot dan potensi networking. Masuk akal dong. Oke. Tapi mereka ini nggak masuk ke kalender resmi Paris Fashion Week, coy. Yang masuk cuma 2 yang tadi gue sebutin di depan. Sehingga nggak bisa sembarang mengklaim bahwa mereka bagian dari acara internasional tersebut. Itu juga benar. Ini prinsip yang benar. Kemudian berikutnya, industri fashion lokal memang harus didukung, apalagi industri tersebut merupakan industri padat karya yang membuka banyak pekerjaan. Gue setuju. Tapi kalau membuat campaign yang agak misleading, rasanya kurang etis. Itu berita dari Peak Alpha ID. Untuk lebih jelasnya, gue mau ngebawa lu ke berita lain atau konten lain yang diproduksi oleh Jurus Official. Lu bisa cek di www.jurus.id. Nah, tadi kan ada acara satelit yang membarengi acara Paris Fashion Week. Tujuannya baik. Tujuannya adalah untuk menggait momentum dan juga meningkatkan awareness terhadap brand-brand ini atau brand lokal Indonesia ini. Yang akhirnya nanti brand-brand itu dapat networking gitu ya, dapat atensi dari orang yang lagi hadir di Paris Fashion Week, kemudian melihat ada mereka di sekitar acara utama itu gitu. Nah, itu bagus tujuannya. Bahkan di sini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno itu bilang bahwa semua produk Indonesia harus kita dukung untuk membangkitkan semangat kita untuk pulih dan membuka peluang kita untuk menjadi pemain global. Ini kalau lo amati, pemerintah memang lagi gencar banget untuk dorong semua aspek ya. Berhubung kita lagi ada di pandemi dan semoga ini ujung pandemi yang akhirnya membuat kita bisa segera lepas. Nah, untuk itu kan kita butuh landasan yang kuat dari brand-brand ini, dari produk-produk kita untuk bisa kembali bergerak gitu kan. Nah, ini acara satelit yang dibuat oleh, dalam hal ini yang ngebuat memang G-Craft sih. Yang membuat memang G-Craft yang dibarengi dengan acara Paris Fashion Week tadi. Nah, acara yang dibuat oleh G-Craft ini berkolaborasi atau mengajak mengajak 6 brand ya. 6 brand untuk join berangkat untuk ikut G-Craft G-Craft Paris Fashion Show namanya. Nah, itu sebenarnya. Itu bagus tujuannya kan, supaya mereka dapat momentum dan networking. Tapi yang nggak bagus adalah cara klaimnya atau cara mengklaim bahwa mereka ikut, dalam hal ini ikut Paris Fashion Week. Itu bukan cara yang tepat untuk mengklaim suatu event demi meningkatkan awareness gitu ya. Nah, sebelum ke sana, gue mau ngeliatin ke lu semua kolaborasi 6 brand lokal di G-Craft Paris Fashion Show 2022 di postingannya Jurus Official. Ada 6 ya berarti kan. Nomor 1 Scarlett, kemudian yang kedua Mass Glow, yang ketiga 3 Second, yang keempat Green Light, yang kelima Geprek Bensu, dan yang terakhir La Sabel. Ya benar ya, La Sabel gitu ya, benar ya. Nah, itu 6 itu pokoknya. Nah, ternyata memang secara umum yang tadi kita baca di Peak Alpha, ada beberapa call-nya atau KOL-nya yang mengklaim atau melakukan proklaim ya, atau menyatakan bahwa mereka ikutnya adalah Paris Fashion Week, bukan Paris Fashion Show by G-Craft. Nah, itu yang rame banget di Twitter, rame di media-media. Sampai sekarang kayaknya masih ada deh, termasuk netizen. Nah, apa yang diributin sama netizen sih sebenarnya? Jadi kalau setelah gue simpulin nih dari berbagai macam postingan yang gue lihat, netizen itu merespon intinya adalah kecacatan etika, sama dengan kasus yang pertama tadi, soal skincare war ya, atau perang skincare antara Skin Game sama Karasun. Netizen itu intinya mengkomplain bagaimana cara mereka membesarkan atau mengenalkan atau menunjukkan eksistensi mereka, menunjukkan supaya mereka mendapatkan awareness dari calon-calon konsumen mereka gitu ya. Yang pertama yang dipermasalahin jelas adalah penggunaan, kalau dalam kasusnya yang kedua dari Paris Fashion Week, adalah penggunaan tagline Paris Fashion Week pada postingan-postingan mereka, entah Instagram Reel, entah Instagram Story, entah Twitter
padahal mereka bukan performer resmi. Sama dengan yang diprotes oleh netizen ketika buzzer-buzzernya Karasun itu melakukan komentar atau spam komen dalam postingan promo dari skin game gitu ya. Nah itu sama, mempermasalahkan dalam tanda kutip nih black campaign yang dilakukan gitu ya. Yang kedua, khusus untuk Paris Fashion Week banyak juga yang mempermasalahkan tentang penyalahgunaan brand. Jelas itu, karena itu Paris Fashion Week dan Paris Fashion Show by G-Crafts itu kan dua hal yang berbeda, dua brand yang berbeda gitu ya dalam hal campaign itu. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh netizen yang kedua. Permasalahan ketiga adalah akhirnya muncul misleading yang akhirnya bisa membuat kesimpulan yang salah akibat klaim yang tidak sesuai dengan konteksnya, klaim yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Itu yang dikomplain oleh netizen kita gitu ya. Nah di Twitter, di Instagram gitu. Nah komplain itu kan artinya mendorong banyak pihak bereaksi juga gitu kan, termasuk pelaku-pelaku dari brand-brand tersebut dong gitu. Akhirnya kita langsung mengarah khusus di Paris Fashion Week ya, di kasus Paris Fashion Week. Di sini memang perlu diakui bahwa banyaknya miskom dari KOL masing-masing brand untuk membedakan Paris Fashion Week dan Paris Fashion Show yang by G-Craft ya. Nah di situ banyak dari brand-brand ini atau perwakilan brand, bukan brandnya secara keseluruhan, tapi perwakilan brand yang akhirnya juga strike back lah ya, menyerang balik pihak-pihak yang menyatakan bahwa ini tuh caranya nggak benar atau ini tuh kayaknya bukan klaim yang benar gitu. Intinya mereka setelah mereka ada di sana, di Paris sana untuk mempromosikan produk-produknya atau brandnya, mereka merasa harusnya kayak gini tuh diapresiasi, atau harusnya kalau ada produk lokal global itu diapresiasi, jangan malah dijatuhin, jangan malah dikritik gitu. Banyak yang membantah seperti itu gitu ya, ada beberapa yang membantah seperti itu, yang akhirnya meningkatkan tensi emosi antara dua pihak netizen seperti biasa sama pihak pemilik brand atau pihak yang ada di brand tersebut. Konflik dong mereka dong, baik di Instagram, baik di Twitter, rame banget coy. Lo bisa cek, masih banyak banget yang lagi bergulir, trendingnya kayak masih ada bahkan gitu kan. Nah di awal tadi gue sebutin bahwa Menteri kita Sandiaga Uno juga pernah berkomentar bahwa beliau itu pengen memberi kesempatan promosi dan kesempatan bagi brand lokal untuk kelihatan gitulah ya menjelang semoga akhir pandemi gitu, supaya mereka nanti ketika pandemi usai mereka bisa kembali menembakin pasar dengan produk-produk mereka gitu dan pembelinya ada gitu. Nah tapi yang banyak dilewatkan adalah bahwa sebenarnya G-Craft ini memang menyatakan benar itu membuat event atau acara satelit di luar agenda utama Paris Fashion Week atau PFW. Memang di luar itu, bukan acara utama atau bukan ikut acara tersebut gitu. Cuma di luarnya aja gitu loh, atau acara kayaknya di negara lain juga melakukan mungkin, cuma yang kesorot di sini kan Indonesia. Mereka membuat acara itu demi memberikan momentum bagi produk-produk ini untuk dikenal loh ya. Nah kemudian memang Menteri Sandiaga Uno tetap mengajak untuk mendukung produk-produk lokal kita gitu ya, yang sekarang go global gitu ya. Nah tapi misleading yang terjadi justru malah membuat keinginan itu jadi tidak tercapai menurut gua, karena apa yang diharapkan oleh dalam hal ini kementerian itu tidak berhasil dilakukan oleh brand-brand yang berangkat ke Paris Fashion Show by G-Crafts ya, karena ada beberapa hal yang nggak seharusnya terjadi gitu ya. Ini memang kita sayangkan. Mereka berangkat ke sana bagus Pak, mereka punya momentum untuk mengenalkan produk mereka gitu kan. Tapi ketika ada di sana dan kemudian ada KOL yang mengklaim bahwa mereka ikutnya adalah Paris Fashion Week, itu yang agak disayangkan karena beda konteks, beda brand, beda acara gitu. Dan memang proses klaimnya itu terang-terangan gitu loh. Mereka mengatakan bahwa ya aku ikutnya di sini gitu. Nah, menurut gua perlu kita benerin bahwa
keberangkatan mereka ke sana, 6 brand tadi itu memang sangat penting buat negara kita atau buat produk-produk di negara kita. Dalam hal ini beberapa kali produk kita tuh udah go global sebenarnya. Banyak sekali yang udah tampil di New York Times, kayak kemarin Weird Genius sama Latinya ya, udah di New York Times. Kemudian ada beberapa produk-produk lain yang sudah dilihat oleh orang dan akhirnya memang pasarnya keterima nih ke semua kalangan. Namun yang tidak gue lihat sebagai sebuah hal yang tepat adalah target market atau target pasar mereka. Gini, kalau gue bandingin nih sama produk lain atau brand lain yang sudah duluan go global, cenderung ada target yang disasar memang bukan hanya orang Indonesia atau bukan masyarakat Indonesia. Yang disasar juga adalah masyarakat di luar Indonesia. Dalam hal ini masyarakat di negara tertentu di mana produk itu dipasarkan. Nah, tapi untuk kali ini gue lihatnya ada beberapa kekurangan ya kalau boleh gue bilang ya. Jadi ketika mereka promo di sana, tapi awareness itu kebawa lagi balik ke Indonesia. Jadi kayak terus di sana ngapain gitu? Kalau di sana cuma mengenalkan doang, tapi ternyata pasarnya di Indonesia, ya memang gede namanya. Kelihatan kayak wah udah sampai luar negeri nih, tapi kan di sana nggak ada marketnya gitu. Marketnya mungkin ada tapi kecil. Padahal bisnis itu kan butuh market yang besar untuk bertumbuh. Nah, market yang besar ada di Indonesia. Nah, sehingga momentum awareness yang diharapkan oleh kementerian itu jadi nggak kecapai sih menurut gua. Plus tadi ada KOL yang salah klaim atau memang mereka nggak tahu salah ngeklaim atau memang sengaja ngeklaim gitu. Nah, gue juga menemukan kesamaan dari konteks dua berita yang gue udah bawain sekarang, yaitu dari konteks skincare war sama isu di PVW ini. Isu di Paris Fashion Week ini. Yang jelas pasti brand awareness menjadi salah satu target utama lah. Walaupun itu bukan satu-satunya target, tapi salah satu target utama adalah brand awareness. Nah, seharusnya kan setelah itu mereka berharap ada engagement dari konsumennya, kemudian berubah menjadi conversion, yang akhirnya berubah menjadi sales, kemudian mereka bisa mendapatkan pendapatan atau mendapatkan revenue dari situ. Itu adalah hal yang harusnya ditarget sama mereka, menurut gua ya. Dan itu memang benar ada. Kayak contohnya kasusnya yang skincare war tadi, antara Skin Game dan juga Karasun. Dengan ada kasus itu kan pasti banyak orang aware kan, oh ini ada Karasun ya, ada namanya produk Karasun ya, oh ada namanya produk Skin Game ya, gitu kan. Sama dengan yang di Paris Fashion Week, dengan adanya kasus ini, 6 brand itu setidaknya pasti dikenal. Apalagi mereka bawanya juga influencer atau artis yang nggak main-main gitu. Kalau lu lihat tuh banyak banget yang diajak. Nah, artinya mereka punya brand awareness, positioning di mata konsumen, calon-calon konsumen mereka gitu ya. Wih, ternyata ada ya produk ini, produk itu gitu. Nah, tapi memang seperti yang gue bilang tadi, mungkin targetnya nggak masuk gitu, nggak tepat gitu ya. Karena ya gimana ya, kalau yang kita ambil kasusnya di Paris Fashion Week, mereka ada di sono, di Paris gitu, tapi pasarnya masih Indonesia gitu, pasarnya masih lokal gitu. Mungkin ada di sana tidak sebesar ada yang di Indonesia gitu. Jadi utilisasi brandingnya itu kayaknya nggak tepat sasaran. Terus kalau ada yang komen ya etika bisnis gitu-gitu kan dalam berbisnis, memang ya ada sih etika bisnis dan lain-lain. Cuma menurut gue etika bisnis itu cenderung relatif sih Pak. Artinya itu kan kesepakatan ya antara banyak brand atau banyak bisnis yang saling cooperate gitulah, saling bekerja sama. Di situ ada etika kan mengikat mereka. Tapi kembali lagi itu relatif gitu. Memang iya mereka akan bisa kena sanksi kalau memang terbukti bersalah dan lain-lain. Tapi kalau selama kesepakatan itu mengizinkan cara-cara tersebut dan komunitas mengizinkan juga, itu bakal nggak apa-apa sih, bakal ya wis jalanin aja gitu. Jadi etis nggak etisnya itu masih tergantung kesepakatan. Nah, namun ini perlu yang dipegang bahwa etika bisnis walaupun
itu adalah berbasis kesepakatan, mematuhi etika bisnis di sebuah kelompok itu berdampak besar nih kayaknya sama brand atau perusahaan yang menjalankannya. Yang jelas yang pertama, mengikuti etika bisnis itu bisa meningkatkan intangible asetnya. Kita kan tahu ada tangible sama intangible aset ya. Tangible itu yang bisa disentuh, bisa diukur, atau bukan diukur, bisa dikuantifikasikan gitu ya, jadi kuantitatif, bentuknya data dan lain-lain. Tapi intangible asset itu justru lebih ke hal-hal yang pengukurannya itu disepakati gitu ya, disepakati, seperti contohnya citra, terus citra brand gitu ya, bukan brand citra, maksudnya citra lah, citra perusahaan gitu, terus trust atau kepercayaan dari consumer atau dari rekan bisnis, networking. Nah itu kalau etika bisnis dipegang, hal-hal yang intangible itu yang bagus tentunya ya, itu bisa mereka dapatkan. Karena kalau yang tangible itu asalkan kalian atau asalkan bisnis tersebut bisa melakukan konversi, mereka akan dapat gitu ya, mereka akan dapat. Kemudian intangible asset itu adalah modal penting untuk meretain customer, karena persepsinya customer itu cenderung baik kepada mereka. Meretain artinya menjaga supaya customer itu tetap ada di lingkaran bisnis mereka. Jadi kalau dilemparin produk itu mereka udah ada yang nangkep gitu intinya. Sehingga etika bisnis itu bisa jadi gua bilang adalah salah satu faktor penting untuk menentukan sustainability atau keberlanjutan sebuah produk atau sebuah brand. Jadi kalau memang gue berangkat dengan argumen bahwa etika bisnis itu relatif, tapi ketika etika itu diikuti ada imbal balik berupa sustainability. Ya, jadi silahkan dipilih bagi kalian yang lagi menjalani bisnis atau brand. Gue boleh bilang bahwa lo bisa pilih mana yang menurut lo bisa lo jalankan gitu. Nah, sebelum gue tutup, dari kasus ini gue sebenarnya mengapresiasi netizen. Jujur gue mengapresiasi netizen yang meramaikan kasus ini, karena gue melihat di sini netizen Indonesia tuh kayaknya dengan kasus seperti ini, walaupun ramenya kadang-kadang nyebelin, ngeselin gitu, tapi ada banyak netizen yang dalam tanda kutip ya sudah mulai belajar untuk meriset, skeptical gitu, terus mencari data sebelum mereka mengutarakan pendapat atau argumen. Mengutarakan pendapat ini penting sekali Pak, baik dalam bentuk tulisan, dalam bentuk suara, atau dalam bentuk yang lain gitu. Nah, gue sangat mengapresiasi bahwa netizen Indonesia atau netizen yang ada di medsos gue ini itu aware dengan kasus ini, dua kasus ini ya. Nah, hal itu akan menjadi dasar bagi kita nih, konsumen ini, untuk menjadi cerdas dalam memilih produk atau jasa yang mau kita pakai gitu ya. Jadi memang kita jadinya nggak fanatik ya terhadap satu brand atau boleh sih memang kita punya preferensi, kalau misalnya pakai skincare itu pakai yang ini karena cocok kan gitu misalnya, atau kita percaya sama brand ini gitu. Cuma kita akhirnya tahu alasannya gitu kan, kita tahu alasannya kenapa kita percaya sama brand ini, percaya sama produk ini gitu. Nggak cuma semata-mata karena ikut-ikutan. Dan itu modal penting menurut gua untuk menjadi dasar kita bisa cerdas di beberapa aspek lain ya. Oke. Ini masalah sepele kan, masalah hal soal rame-rame karena ada isu-isu di brand yang mengklaim Paris Fashion Week, kemudian soal skincare gitu sebenarnya sepele sebenarnya. Tapi kalau kita sudah punya awareness untuk menganalisa hal-hal seperti ini, gua harapannya adalah kita bisa menganalisa hal-hal yang lebih besar daripada itu. Contohnya kebijakan, undang-undang, bahkan sampai politik. Dan akhirnya kita bisa mengawal negara ini untuk punya budaya untuk membaca, belajar, menganalisa, kemudian melemparkan pendapat dan berdialog. Itu sih. Oke, itu aja mungkin dari gua untuk episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Gua senang banget bisa ngebuat episode kali ini ya. Gua hari ini BTW langsung bikin 2 episode sekaligus. Nguploadnya sih beda hari ya, karena memang gua berkomitmen untuk mengupload 2 hari sekali gitu kan. Semoga apa yang gua utarain bisa menjadi
referensi buat lu kalau lu senang gitu, dan nantinya gue bisa semakin mengejar atau banyak meriset hal-hal lain gitulah. Oke, kita tutup. Terima kasih. Semoga lu sehat-sehat terus dan semoga seluruh urusan lu lancar-lancar, Pak. Bye bye.